Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyambung materi karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme dalam kelompok. Pertama, partikularisme kelompok. Sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Dalam masyarakat, partikularisme ini sering terjadi pada mereka yang hanya dapat memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan sekitarnya. Partikularisme kelompok dapat menyebabkan munculnya sikap egois dan cenderung tertutup dengan kebudayaan yang lainnya. Selama itu juga dapat menimbulkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Partikularisme memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan pribadi atau kelompok sendiri daripada kepentingan umum atau publik. Partikularisme juga dapat menghambat integrasi sosial dan nasional. Yang selanjutnya, partikularisme berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Orang tersebut akan memperlakukan keluarga, teman, dan grupnya sebaik yang dia bisa, dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri. Ciri-ciri dari partikularisme kelompok. Yang pertama, individualis, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang kedua, heterogen, bersifat dan berpandangan yang berbeda atau bermacam-macam. Yang ketiga, mobilitas tinggi, memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Yang keempat, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, yaitu mengedepankan logika dan teknologi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi yang hanya memperkerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Sebagai contoh lainnya, bangsa Israel yang tidak mau melaksanakan pernikahan dengan suku bangsa lain, dan seorang yang selalu ingin dianggap paling baik dan benar, dan sebagainya. Eksklusivisme kelompok, di mana paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme, sebab mengutamakan kepentingan pribadi kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Dampak positif eksklusivisme yaitu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompok karena menganggap kelompoknya yang paling baik dan wajib dipertahankan, mampu membedakan dirinya dengan orang lain serta tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari eksklusivisme yaitu membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif dan dapat memecah belah persatuan. Ciri-ciri eksklusivisme kelompok. Pertama, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kedua, memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Contohnya, suatu budaya terpencil memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang sehingga mereka lebih memiliki memisahkan diri dari masyarakat agar budaya mereka yang mereka percayai tidak berubah atau tidak terpengaruh dengan budaya yang baru karena mereka sudah menganggap peraturan dari budaya mereka sudah baik dan harus dilaksanakan. Seperti pada masyarakat Baduy, masyarakat suku Naga, masyarakat Mentawai, masyarakat Madura, dan masyarakat Bugis. Contoh lain, masyarakat yang menganut konsep eksklusif dan biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di mana terdapat suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang hanya mau berteman dengan orang yang dianggap kaya, keren, atau orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Implementasi konsep partikularisme dan eksklusivisme. Dalam kelompok sosial dapat dilihat dari berbagai kelompok tersebut diidentifikasikan menurut karakteristik kelompok. Misal, penerapan nilai dan norma dalam kelompok tersebut. Partikularisme eksklusivisme dapat dilihat dari cakupan yang lebih luas, artinya melihat pada kelompok sosial secara global.
Konsep ini sering dikaitkan dengan bahasan universalisme dan globalisme. Melihat konsep globalisasi, sering kelompok sosial dengan konsep partikular ini diidentifikasikan dengan masyarakat tradisional yang masih kuat mempertahankan nilai dan norma yang dipercayai oleh kelompok tersebut. Di Indonesia, ada banyak etnis yang ini sesuai dengan konsep partikular dan eksklusif ini. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.